bahkan saya dengar katanya kalau desanya naik rumah, kami aja belum dapat kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada narasi kita nggak sesuai dengan hukum. Nah, perlu kita pahami ya, sistem hukum di Indonesia bukan hanya lembaga yudisial, tapi juga lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi nggak benar kalau kita tidak mengikuti aturan hukum, ya. Malahan kita mempertanyakan bagaimana mungkin lembaga yudikatif peradilan dijadikan kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini keterangan lurah tahun 97 yang menyatakan luas itu cuma 10.000 meter. Nah, kenyataannya dalam sidang satu orang aja kok sampai luasnya objek 15.000 meter. Nah, ini dipertanyakan, ini 10.000 meter aja dibagi 100 kepala keluarga, sementara di sidang ada objek 15.000 meter cuma satu atas nama satu orang. Ini tahun 97. Aneh, tahun 97 10.000 meter untuk 100 orang. Sementara itu dalam sidang mengaku-ngaku tahun 96 15.000 meter untuk satu pihak. Nah, ini ya manipulasinya. Ini udah golos. Gendom verbonding 37 sama 3740 sama 3741. Ini Kampung Cirapuhan. 3742 ini 6467. Nah, jadi nggak benar ya. Ini lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Kita kirimin surat untuk dibatalkan karena bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Untuk lebih lengkapnya bisa cek. Nah, ini kita juga kirim surat ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung supaya kasus ini dibatalkan karena bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Selamat bertugas Pak Menhan. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya. Muhammad Basuki Yaman. Pengaduan warga kampung Cirapuhan telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial. Nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih. Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini.
kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah Kanwil? Kalau ini kan saya tahu Kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya, proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap. Misalnya, Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan Menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Baik. Tambah dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya yaitu Ada diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Asep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Asep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah. Info modus mafia Tanah Dago. Kami adalah koordinator pertanahan Kampung Cirapuhan, Bandung. Tes, nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di Kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum target lahan atau korban di Kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tomi Rokayah, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tomi Rokayah, keluarga besar Nawisan yang menaungi Ahya Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tomi adalah AJB antara Tomi dan M. Wikarta tahun 1996. Tomi adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan Ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, OI, 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Muller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut Eigendom Verponding.
Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar. Ani, teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding Pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis. Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut modus mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum ketua RW Nis Jiwa Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum Elbamis Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak. Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo. Episode 6 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang menciptakan kekacauan. Mereka menekan penduduk asli dengan mencampurkan mereka dengan pendatang yang melakukan urbanisasi. Kaki tangan mafia tanah berusaha menguasai dan menyerobot lahan penduduk asli. Mafia tanah ini mengintimidasi dan menghalangi penduduk asli mendapatkan hak atas tanah mereka. Mereka juga memprovokasi antar keluarga penduduk asli, Ipui, satu golongan didukung untuk menyerobot lahan saudaranya. Hal ini membuat batas dan riwayat tanah menjadi tidak jelas. Pendatang yang tidak ada kesepakatan malah mendapatkan tanah. Hubungan keluarga penduduk asli pun terputus. Mafia tanah berusaha menyembunyikan hubungan darah penduduk asli. Alhamdulillah, sekitar tahun 2010, kami temukan garis hubungan darah penduduk asli. Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Dasho. Alhamdulillah, sejak sekitar 20 tahun lalu kami mulai mempelajari riwayat tanah. Kami juga mempelajari riwayat warga yang turun-temurun dan hal-hal terkait lainnya. Berbagai berkas dokumen negara dan berkas warga telah kami kumpulkan. Namun, beberapa dokumen hilang atau rusak karena rumah sering bocor. Kami memilah mana data atau keterangan yang dusta dan mana yang jujur, meski pahit diungkapkan. Ada yang bertanya siapa Muller bersaudara? Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Kami mengetahui Muller dari langkah mendekati tanah dan Asep Makmun Cies. Kami melihat Muller dari cermin yang diperlihatkan oleh Asep Makmun dan jaringannya. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir. Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Bahkan,
sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya. Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor Sen, 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago. Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter Didi Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, AIPAI. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 m. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Makmun mohon terus lanjut gitu di baheula terus di gitu di weekend deh ka iya teu dianggar we garapan mah didinya aya mohon teu diweuhkeun maksudna teh di silah galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon ke kemarin teh di dieu ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasus na oge luas na oge nyerobot nu sanesna deui. Kasus tanah Dago mafia tanah kolusi saling gugat, episode 8 mengungkap pola yang sama. Modus mafia tanah ini mengacaukan batas tanah dan riwayat tanah pribumi asli. Pada tahun 1992, tanah Pak Bagio, fasilitas umum seluas 400 meter hingga 700 meter tanah dan 600 meter garapan warga lainnya juga diambil. Tanah tersebut diatasnamakan Didi Koswara seluas 270 meter. Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi seluas 898 meter. Lalu sandiwara konflik Dago Elos melawan Muller muncul. Pada tahun 2002, wilayah kampung Cirapuhan RW 01 diubah menjadi Dago Elos RW 02. PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, lalu dialihkan ke Dedi M. Saad. Begitu halnya tanah Tomi, tanah Unus, tanah makam diubah. Berita terbaru tentang mafia tanah Dago Elos kembali mencuat melakukan gol bunuh diri. Episode 9 kali ini mengungkap modus operandi yang hampir sama. Pada tahun 2008, keluarga Asep dan Didi menjadi target utama Iwan Surjadi, oligarki mafia tanah saling gugat. Anehnya tahun 2012, Muhammad B. Yaman dilaporkan ke polisi dan lurah. Juga dituding provokator dan anehen ya keluarga Asep dan Didi tenang saja ketika itu. Pada tahun 2016, Didi Koswara, Asep Makmun, Apud Sukendar, Alosana dan kelompoknya menjadi tergugat utama Muller, bersaudara. Anehnya tahun 2024, pengadilan, polisi, dan lembaga pemerintah yang sibuk, dan Muhammad B. Yaman juga jadi korban lagi. Didi, Apud, Alosana tenang-tenang saja. Karena ini, modus mafia tanah Dago adalah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Keluarga Didi Koswara dan Asep Makmun malah berkolusi pada kasus dulu dan sekarang.
Maka siapapun yang menang, negara dan warga kampung Cirapuhan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. Silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ada penjelasan dan bukti dokumen. Kolusi mafia tanah saling gugat di Kampung Cirapuhan dan Dago Elos pada episode 10. Peranan beberapa oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama terlibat dalam mengkondisikan keadaan warga. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang riwayat tanah. Warga yang tidak paham dijadikan pion untuk diadu domba dengan aparat. Oknum tokoh agama juga berperan dalam situasi ini. Mereka meredam warga yang paham riwayat tanah agar tidak ikut serta. Ini membuat warga yang seharusnya bisa membela haknya menjadi pasif. Warga kampung Cirapuhan dan jamaah masjid terjebak dalam situasi sulit. Jika tergugat atau penggugat menang, hak mereka bisa hilang sementara oknum Thomas dan oknum Toga meredam DSN mengintimidasi. Mereka terpaksa diam karena takut diintimidasi. Sementara itu, jaringan mafia tanah tetap untung, siapapun yang menang. Silahkan cek putusan pengadilan negeri, sesuaikan data tergugat dengan data warga yang tidak tergugat. Peran oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama bantu oligarki dan oknum aparatur praktik mafia Dago berlangsung sekitar 40 tahun ini sangat merugikan warga dan negara. Silahkan Anda renungkan manakah yang masuk logika gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan para tergugat. Cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan untuk penjelasan dan bukti dokumen.